Pemirsa, kisah seorang janda 5 anak bernama Erlina Zebua dari Nia Selatan yang sempat ditahan lantaran dinilai melakukan penganiayaan terhadap tetangganya dipicu karena penyerobotan tanah oleh tetangganya. Sempat viral di media sosial lantaran anaknya menangis saat kepergian sang ibu yang harus ditahan dalam kasus laporan penganiayaan. Dalam video anaknya memohon keadilan, inilah kisahnya. Inilah awal mula video pada saat Erlina Zebua warga desa Hilisalo, Kecamatan Amandiara, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara ditahan oleh petugas. Dalam video ini janda 5 anak ini menangis saat terbayang pada 5 anaknya. Bahkan tangisan juga terdengar dari sang anak kepergian ibunya untuk dilakukan penahanan oleh aparat dalam kasus laporan penganiayaan. Dalam tangisan sang anak pun menyatakan sambil bermohon kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan bagi sang ibu yang selama ini memperjuangkan haknya demi menghidupi kelima anaknya. Video pun beredar dan viral, hingga mengundang komentar rasa simpati warganet mendengar tangisan seorang anak yang ditinggal ibunya karena ditahan. Namun pada akhirnya doa dan harapan sang anaknya didengar para petinggi penegak hukum. Diketahui kasus penganiayaan ini bermula yang mengakibatkan Erlina harus ditahan akibat cekcok persoalan penyerobotan lahan, dan akhirnya Erlina dengan tetangganya yang hidup berdampingan tidak harmonis. Erlina sempat melaporkan bahwa tetangganya telah menyerobot tanah miliknya untuk dibangun pondasi. Laporan tersebut telah dilayangkan pada Agustus 2022, sebulan sebelum insiden penganiayaan. Sayangnya laporan itu tak membuat si tetangga kapok dan masih berkeliaran di tanah milik Erlina. Merasa benar tetangga Erlina kembali membangun pondasi rumah yang menembus batas tanah miliknya. Tak terima dengan tetangganya, lalu Erlina sontak menegurnya. Keduanya pun berujung cekcok beradu mulut antara Erlina dan tetangganya. Emosi yang memuncak, Erlina mengambil pisau dapur dan melukai tetangganya. Si tetangga akhirnya melaporkan Erlina ke kepolisian dan berujung ke penahanan. Pada tanggal 25 Mei 2023, Erlina Zebua menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di ruangan sidang Teluk Dalam. Dalam persidangan selesai mendengarkan seluruh keterangan saksi, maka hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan tuntutan. Selanjutnya JPU menyampaikan tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan tuntutan 14 hari penjara dikurangi masa tahanan. Yang sebelumnya terdakwa Erlina Zebua dan korban Sowanolo Laya sudah dilakukan perdamaian dalam proses perdamaian dibantu oleh Kapolda Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kajati Sumut Idianto. Senang nggak dengan hasil tuntutan jaksa yang hanya menuntut 14 hari? Ibu senang, sudah senang ya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan ini kepada Pak Kajati dan Pak Kajari terkait dengan tuntutan jaksa hari ini? Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajati, kepada Kapolda Sumut, dan kepada Bapak Hakim. Katanya sejauh ini dari Kejari Negeri Nia Selatan juga ada memperhatikan ya keluarga ibu. Dari kemarin ada menyampaikan beberapa dukungan ya kepada keluarga dan anak-anak. Seperti apa Bu? Iya, mereka datang ke rumah membawa beras, indomie, kopi, dan baju-baju anak-anak saya, sepatu, dan mereka juga tulis, meja tulis. Harapan saya supaya Bapak Kajati semakin terus memperhatikan kami, baik anak-anak saya juga saya sendiri. Persidangan hari ini tadi adalah bisa penyampaian dakwaan dari jaksa penuntut umum dan masuk ke dalam pemeriksaan saksi, dan seterusnya tadi kita melakukan beberapa pertanyaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan, baik juga saksi yang telah kita hadirkan secara yang meringankan dari kita, dan juga tadi sidang sempat diskor untuk mendengar jaksa menyiapkan tuntutannya terhadap klien kita atau terdakwa. Dan tuntutan jaksa kali ini apakah cukup memuaskan atau seperti apa dari pihak sendiri? Dalam tuntutan jaksa yang disampaikan tadi dalam persidangan, memang dia menyampaikan secara 14 hari, tetapi karena sesuai dengan
penyampaian dari terdakwa atau klien kami, itu kami harus menjawab secara pledoi secara tertulis. Nanti kami akan sampaikan pada sidang pembacaan pledoi oleh kami sebagai kuasa hukum dari terdakwa. Sudah wajar ya? Tuntutan itu sudah bisa diterima atau seperti apa? Untuk saat ini mungkin kami akan berdiskusi dulu dengan tim pengacara, dan terhadap Ibu Erlina Zebua juga sebagai klien kami, nanti akan kami sampaikan pada pledoi dari kami pada hari esok. Setelah selesai persidangan, terdakwa Erlina Zebua menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Sumatera Utara dan Kapolda Sumut, serta Kejaksaan Negeri Nia Selatan atas kepedulian terhadap perkaranya, dan berharap bisa dibebaskan dalam perkara yang menimpanya, sehingga bisa berkumpul kembali kepada kelima anak-anaknya. Dari Nia Selatan, Sumatera Utara, Abdul Rahman, Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.